Ya guys, berjumpa lagi di YouTube channel guys, Kasilika. Pada kesempatan ini gue mau cerita tentang seorang kakek yang memenggal kepala istrinya, terus dia bawa ke jalanan dengan menenteng kepala istrinya. Kita langsung simak beritanya. Di keliling kampung bawa kepala istrinya, inilah misteri di balik. Di keliling kampung bawa kepala istrinya, inilah misteri di balik kakek pembawa kepala. Baru-baru ini, media sosial khususnya TikTok dihebohkan dengan sebuah video yang menunjukkan seorang kakek tengah keliling kampung sambil membawa kepala istrinya. Tangan kanan memegang kepala istrinya, sementara tangan kiri memegang sebuah. Lantas kemudian banyak publik bertanya-tanya di mana lokasi asli dari kejadian ini dan apa yang sebetulnya terjadi dengan kakek. Baik. Jadi ini video asli TikToknya cuma 9 detik ya. Cuman lihat si kakek itu jalan bawa kepala istrinya, dan itu tuh nggak disensor kalau yang di TikTok katanya. Tapi TikTok juga punya banyak regulasi seperti halnya YouTube, jadi akhirnya hilang kayaknya si video yang viralnya itu tuh. Ya soalnya terlalu sadis guys, itu kan banyak darah dan kepala manusia asli, jadi nggak bisa. Gue aja jelasin tentang yang video pembunuhan Christine itu gue nggak bisa diuangin loh, nggak bisa melanggar peraturan pemasangan iklan, jadi nggak bisa. Jadi ya banyak regulasinya, jadi nggak aneh kalau misalkan hilang videonya. Kita bahas bersama. Jadi kronologi kisah ini datang dari India, tepatnya di sebuah desa bernama Desa Chandrasekhar. Nah, di Desa Chandrasekhar ini hiduplah seorang kakek bernama Kakek Maji. Kakek Maji ini hidup dengan istri. Nah, suatu hari diduga Kakek Maji ini menemukan istrinya tengah berselingkuh dengan pria. Karena sakit hati dan cemburu, tanpa pikir panjang Kakek Maji langsung mengambil sebuah golok dan memegang kepala istrinya hingga putus. Nah ini tuh ada dikasih lihat penampakan dia sedang jalan menenteng kepala istrinya. Tangan kirinya membawa kepala istrinya, tangan kanan memegang golok yang dia pakai untuk bunuh istrinya. Jadi ini orang kayak sakit jiwa nggak sih? Masa dia bunuh istrinya terus kepalanya dipenggal terus dibawa ke jalanan, gak dikerasekin, gak dikardusin gitu ya, kayak sengaja mengekspos diri gitu loh. Gila kan? Ya orang mikirnya apalah lihat kayak gitu, pasti ngeri lah. Aneh banget ya kakek. Terus dibawa diteng-teng kayak gitu sambil bawa golok yang dia pakai buat bunuh istrinya lagi kan. What the fuck gitu. Gila banget ya. Kayak kagak ada pikirannya nih orang, heran banget gue. Setelah kemudian Kakek Maji ini memenggal kepala istrinya ditenteng dengan tangan kanannya, dia keliling kampung dan disaksikan oleh tetangga-tetangga. Jadi dia tuh namanya, aduh gue lupa banget, kayaknya ada nama panjangnya. Belakangnya itu namanya itu Maji, Kakek Maji. Nama istrinya tuh Cancala. Orang yang panik kemudian melaporkan kejadian ini ke kantor polisi, padahal ternyata Kakek Maji ini menenteng kepala istrinya menuju ke kantor polisi untuk. Nah untungnya itu untuk menyerahkan diri guys. Ntar ya, dimana sih itunya? Kok bingung cara nge-mute-nya gimana. Kacau nih gua. Oh ini nih ya, gua pakai 2 video player jadi gua puyeng sendiri nih. Ya gitulah ya, ya jadi kronologinya itu si kakek Maji ini dia udah tua sih ya, udah 50 tahun ke atas, tinggalnya di kampung. Terus tuh yang jadi viral tuh karena dia bawa tenteng kepala istrinya itu sambil bawa golok. Nah jadi kronologinya itu si kakek ini tuh pulang ke rumah ngedapetin istrinya selingkuh dengan pria lain, katanya mah gitu. Terus si kakeknya jadi cemburu, marah ya, cemburu buta sampai emosi udah naik ke kepala. Terus si kakek ngebunuh istrinya. Terus kepalanya digorok, akhirnya digorok, kepalanya digaclek kita mah ya. Kenapa jadi Sunda pisan ya teh? Ya gitu pokoknya. Kepalanya digaclek, terus dibawa aja tuh kepalanya teh. Si kakeknya tuh mau dibawa kemana emang kepalanya? Dibawa ke kantor polisi buat nyerahin diri. Aneh pisan ya orang teh. Maksudnya
Ya, atuh kalau emang mau dibawa gitu mah dikresekin, ditaruh di tas atau di kardus. Apa maksudnya coba dibawa di jalanan kayak gitu? Emang kayaknya tuh sakit jiwa, kagak ada otaknya. Orang yang bener mah gak akan mungkin kayak gitu atuh. Nih ya, kalau gua ya misalnya nih ya, gua ngebunuh orang, terus gua nyesel nih, gua mau ngelapor ke kantor polisi, gua udah bunuh orang nih, gua nyerahin diri nih ya. Masa mungkin gua bawa kepala tuh orang yang udah tergacelek dengan terang-terangan kayak gitu, atau gua masukin ke kresek atau ke tas gitu ya, gua pack gitu ya biar enggak, kata kalau gua mah ya, kalau gua mah mikirnya udah aja, misalkan udah tergacek tuh pala ya karena gue emosi misalnya bunuh tuh orang, udah nih ya pala tergeletak dengan badan juga bersimbah darah gitu misalnya di rumah, ya udah gue mah tinggal ke kantor polisi tanpa bawa ke itu kepalanya beneran, atau gue telepon polisi, suruh polisi yang ke rumah, terus gue nanti nyerahin diri, gue dibawa ke kantor, kan gitu ya. Logikanya di mana ini orang teh? Emang udah sakit jiwa kayaknya. Terbukti kalau misalkan dia punya perasaan, dia kan akan mungkin ngelakuin ini, tapi ini mah dianya teh nggak punya perasaan sama sekali, jadi dia teh ya melakukan itu gitu. Dan mukanya teh ya kayak biasa banget loh, kayak siapa sih yang menyangka orang kayak gini bakal ngebunuh gitu. Kayak orang kampung biasa, kayak agak on malah mukanya. Bisa-bisanya gitu ya dianya ngebunuh orang kayak gitu. Ya kalau cemburu mah udah ini atau diceraiin istrinya, suruh balik ke rumah orang tuanya. Enggak. Kenapa harus sampai dibunuh? Harus sampai digacek palanya lagi. Kayak ya Tuhan, nih orang gak ada akhlaknya banget gitu. Dan itu dibawa lagi di tank-tank itu, orang yang ngelihatnya sepanjang jalan mikirnya apa, sadis banget nih orang. Dan dia tuh menceritakan kronologi kejadian ke polisi tuh, dia gak ada rasa bersalah sama sekali mukanya, atau rasa ketakutan atau rasa ngeri gitu, gak ada, lempeng aja mukanya katanya. Gila bener tuh manusia sadis, cuman sekarang tuh kayak kagak ada hatinya. Mudah-mudahan yang kayak gini gak ada di Indonesia guys, ini di India ya kejadiannya, bukan di Indonesia gitu. Terus kalau kalian mau nyari, again gue bilang jangan, mendingan ya, soalnya ngeri, ntar lo gak bisa tidur. Gue aja gak mau nyari yang video aslinya yang gak disensor, cuman seru aja sih ngedenger ada kejadian kayak gini. Soalnya gue seneng kalau ada kayak berita pembunuhan gitu, bukan apa-apa sih, gue merasa tuh seru gitu dan menarik gitu untuk dibahas kalau menurut gue ya. Tapi mudah-mudahan aja bisa adnya kuning hijau bukan kuning. Ya sekian untuk itu kali ini, makasih udah nonton, jangan lupa subscribe, bye bye.